Halo, em, selamat datang kembali. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum jaringan komunikasi data. Pada topik ini saya akan melakukan em, view wired and wireless NIC information untuk topik kali ini. Langsung saja, sebelum itu untuk objektifnya di sini part 1 mengidentifikasi dan mengerjakan with PC and IC. Kedua, mengidentifikasi dan menggunakan sistem train network icons. Langsung saja, di sini part 1, identify and work with PC and IC. Nah, di PC saya di sini menggunakan sistem operasi Windows 11, namun di modul ini dia menggunakan sistem operasi Windows 10, jadi akan ada beberapa perbedaan menu dan tampilan, namun um, tetap pada intinya akan sama. Langsung saja kita disuruh navigate ke control panel. Di sini control panel. Kita buka control panel. Nah, selanjutnya mengklik view network status and task. Di sini kita klik ini view network status and task yang berada di bawah tulisan network and internet. Nah, kita telah membuka network dan sharing. Untuk pengaturannya, di sini kita disuruh mengklik change adapter setting di panel sebelah kiri. Kita mengklik change adapter setting. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa NIC yang tersedia atau yang terkoneksi dari PC ini. Namun saya sendiri hanya terkoneksi di koneksi WiFi wireless network. Ini untuk WiFi saya sendiri, saya menggunakan tethering hotspot dari HP saya. Untuk koneksi Ethernet sendiri belum ada karena saya tidak memiliki kabelan, ada adaptor untuk kabelan juga karena laptop saya tidak memiliki adaptor, uh, port untuk kabelan, dan juga saya tidak memiliki WiFi yang tersedia untuk mengkoneksikan dengan kabelan. Namun pada intinya akan tetap sama untuk koneksi WiFi dan Ethernetnya. Untuk settingannya, untuk mengeceknya akan mirip. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mengkonekkan ke jaringan ini. Nah, di sini saya sudah terkonek, namun kalau kita belum terkonek, kita bisa right click, klik kanan di uh, icon ini, WiFi, terus kita bisa mengklik connect and disconnect. Nah, akan timbul ini. Ini adalah beberapa NIC yang berada di sekitar saya yang di- bisa dijangkau oleh laptop saya. Saya sudah terkoneksi dengan tadi hotspot saya. Selanjutnya kita disuruh melihat status dari WiFi saya dengan cara klik kanan dan kita klik tombol, kita klik status ini. Nah, bisa dilihat akan ada beberapa informasi yang muncul. Untuk
wireless connection saya yang saya gunakan adalah hotspot dari HP saya, tethering. Ini adalah untuk SSID-nya sendiri, untuk hotspot saya bernama Ngana, dan untuk kecepatannya sendiri 72 Mbps. Nah, selanjutnya kita klik details untuk melihat network connection window. Nah, di sini kita bisa melihat informasi lebih lanjut dari koneksi kita. Di sini saya menggunakan hotspot, saya sudah bilang tadi. Kita bisa melihat MAC address dari hotspot kita dengan cara klik detail tadi, dan kita lihat physical address-nya. Nah, physical address ini adalah MAC address sama untuk hotspot saya. MAC address-nya sendiri adalah 50 5A 65 3B 48D. Untuk IP-nya sendiri ini kita bisa melihat IP address dari hotspot saya adalah ini, dan subnet masknya ini, dan ada juga IP DNS server dan IP settingan lainnya DHCP dan default gateway. Nah, di sini kita bisa melihat ada IP versi 4 DNS server kita hanya ada satu. Namun pada beberapa kasus akan ada beberapa DNS server yang terlist di sini. Nah, itu bertujuan karena kita telah terkoneksi di beberapa, maaf, bukan. Itu bertujuan agar ketika DNS server kita ini error, maka DNS server yang ada, yang misalnya ada DNS server IP DNS server 2 dan 3, nah itu akan otomatis tergantikan. Misalnya IP DNS server yang pertama kita ini error, maka IP DNS server 2 yang akan menggantikannya, sehingga koneksi kita akan tetap berjalan meskipun ada error di IP DNS server kita. Nah, begitu untuk fungsinya. Kita disuruh membuka Windows Command Prompt. Command Prompt untuk melihat informasi yang ada. Sama sebenarnya untuk informasinya, cuman kita bisa melihatnya di Command Prompt juga dengan cara mengetik IP config. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa informasi yang ada untuk wireless koneksi kita di sini sendiri. Untuk hostname-nya ada di sini. Hostname-nya hostname-nya Morigin, ini untuk Windows saya. Nah, untuk wireless LAN adapter tidak ada, adapter 2. Nah, untuk WiFi-nya sendiri di sini untuk namanya Realtek RRTL ini sama. Physical address-nya juga sama. Kita bisa lihat, bandingkan. Untuk IP-nya sendiri sama juga. Subnet mask-nya sama. List obtain dan sama. Untuk DNS servernya juga sama. Nah, berhasil. Kita sudah mengecek koneksi properti detail dari koneksi kita. Selanjutnya, kita akan melihat wireless property kita. Di sini kita mengklik
dari di WiFi status, kita klik wireless property. Nah, di sini muncul koneksi, sudah. Kita klik tombol tab security. Nah, di sini akan terlihat keamanan dari wireless koneksi kita. Kita menggunakan WPA3 personal untuk tipe keamanannya dan tipe enkripsi juga menggunakan AES, dan kita bisa melihat network security key atau password dari NIC yang kita hubungkan. Untuk melihatnya sendiri di sini kita bisa mengklik tombol mencentang show character. Ketika kita klik, nah akan timbul password dari wireless koneksi yang telah kita gunakan. Oke, selanjutnya kita close window ini, kita right click WiFi-nya, dan kita melihat beberapa jaringan yang ada di sekitar NIC dari PC saya atau network identification card. Di sini um, banyak SSID di sekitar laptop saya, banyak NIC. Saya bisa mengkoneksikan laptop saya ke NIC ini. Namun saya harus mempunyai security key-nya dulu, network security key-nya dulu atau passwordnya untuk saya menghubungkannya ke beberapa SSID ini, NIC juga ini. Saya setelah mengkoneksikannya tadi ke hotspot tethering HP saya, um, nah gitu saja. Selanjutnya, nah untuk wire NIC sama seperti um, config melihat status dari WiFi wireless, namun um, saya tidak memiliki opsi dari Ethernet tersebut karena saya tidak menghubungkan laptop saya ke Ethernet. Namun cara-caranya sama, kita misalnya ini adalah Ethernet, jaringan Ethernet, kita right click dan kita melihat statusnya di sini. Um, akan timbul juga status dari misalnya Ethernet dari um, koneksi PC saya. Namun saya tidak memilikinya, jadi kita langsung saja. Kita juga bisa melihat NIC MAC address dari uh, koneksi Ethernet saya atau dari router saya. Dan juga kita bisa melihat um, informasi tersebut melalui command prompt seperti tadi. Um, di sini akan timbul Ethernetnya. Nah, ini di sini misalnya akan timbul um, info-info dari konektivitas Ethernet. Nah, selanjutnya kita masuk ke identify and use system tray network icon. Um, kita klik system tray ini yang di sini. Selanjutnya kita pilih network and internet. Um,
Di sini sudah, di sini kita bisa melihat, kita klik pengaturan untuk melihat network internetnya. Nah, di sini kita bisa melihat juga settingan-settingannya. Kita bisa melihat WiFi, VPN, dan lain-lain. Change adapter option. Di sini kita tidak memiliki opsi change adapter option, namun pada intinya ketika kita mengklik change adapter option itu dia akan um, otomatis um, mengarahkan ke network koneksi ini. Otomatis akan timbul karena saya menggunakan Windows 11, jadi uh, opsi tersebut tidak ada, tapi pada intinya akan pergi ke sini di tab network connection. Nah, di sini kita bisa mengklik Wi-Fi-nya dan kita bisa mengklik disable. Maka pada ikon di sini akan Wi-Fi-nya akan hilang, dan di sini juga untuk di pop-up-nya Wi-Fi-nya akan hilang. Namun karena saya pada saat ini merecord menggunakan Zoom, jadi saya tidak akan mendisable WiFi saya karena akan screen recordnya akan terputus. Namun saya bisa menunjukkan gambar gambar dari sistem tray iconnya ketika disconnect. Gambar icon WiFi laptop Windows ketika disconnect. Nah, ini untuk gambarnya. Kita buka salah satu saja. Untuk gambarnya ini bisa dilihat akan timbul kayak logo bulat seperti logo em, dunia, dan akan timbul logo disable, logo tanda larangan ketika kita mengklik disable. Ini logo di sini akan berubah menjadi seperti ini. Oke, kita juga bisa mendisable Ethernet. Misalnya kita mempunyai juga koneksi Ethernet, kita juga mendisable-nya, dan ikonnya akan berubah menjadi seperti ini ketika Ethernet yang kita koneksikan di disable. Nah, untuk ikonnya akan misalnya ada icon seperti ini di sini. Em, Kalau terhubung, icon X ini akan tidak ada, tapi kalau tidak terhubung atau disable, icon X ini akan muncul seperti ini ketika kita menggunakan Ethernet. Nah, kita juga bisa men-troubleshoot em, dari jaringan kita, misalnya terjadi disconnect atau terjadi error, kita bisa men-troubleshoot dengan cara kita cari troubleshoot.
Klik troubleshoot settings di laptop kita, mungkin bervariasi di Windows Windows lain, tapi di Windows 11 kita bisa mencarinya di pengaturan. Ini di setting sistem troubleshoot. Kita bisa melihat troubleshoot, ada troubleshoot. Kita bisa run semua ini. Misalnya terjadi error di audio, namun pada saat ini kita akan melihat troubleshoot dari network dan internet kita. Kita klik run. Nah, dia menjalankan tes dari koneksi kita dan di sini koneksi kita em, bagus terkoneksi. Jadi dia mengirimkan pesan your connect the internet. Namun the network quality might be low karena saya menggunakan tethering hotspot. Jadi timbul pesan ini karena kecepatan dari kualitas network saya tidak terlalu cepat. Nah, ini untuk troubleshoot yang lain disarankan ini em, kita bisa merestart WiFi network adaptor. Mungkin terjadi error di adaptor dari laptop. Namun kita juga bisa disarankan untuk restart modemnya dari atau router atau access point atau hotspot dari wireless koneksi kita. Di sini ada langkah-langkahnya: unplug, cabut dari power outlet, tunggu 10 detik, lalu em, pasang kembali, plug kembali. Atau kita juga bisa memanggil IT support person dari koneksi dari WiFi kita. Atau kita juga bisa merestart PC kita, mungkin ada kesalahan lainnya dan ini adalah Morhab. Sudah, demikianlah untuk modul kali ini. Em, Pada modul kali ini mungkin saya tidak lengkap untuk langkah-langkahnya karena kabel saya tidak menghubungkan laptop saya ke internet, tidak ada router, tidak ada WiFi, dan tidak ada kabelan dan adaptor. Jadi saya tidak bisa untuk melakukan em, melihat detail dari internet. Nah, untuk ada pertanyaan refleksi di sini, saya jawab singkat saja. Mengapa kita mengaktifkan lebih dari satu NIC di PC kita? Nah, untuk jawaban simpelnya, karena ke- biar ada backup NIC untuk PC kita. Backup sendiri di sini misalnya terjadi error pada salah satu NIC kita, misalnya WiFi kita terjadi error atau misalnya ada jaringan dari WiFi kita mati dari hotspot, misalnya dari hotspot HP kita mati, kita bisa langsung pindah pindah koneksi dari WiFi kita ke Ethernet tadi. Nah, jadi misalnya tugas yang sementara kita buat, misalnya kita sementara menjalankan beberapa tugas yang membutuhkan konektivitas internet, tidak akan terganggu karena konektivitas internet kita akan otomatis tergantikan dari WiFi, dari wireless connection ke um, Ethernet connection atau wired connection pakai kabel, sehingga tidak akan terjadi masalah pada aktivitas-aktivitas kita yang membutuhkan internet. Nah, demikianlah tugas saya pada kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.